Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam kesempatan kali ini di mana oleh karena pertolongan Tuhan kita boleh menyelesaikan pemahaman Alkitab di dalam kitab Markus dan kita telah sampai di dalam kesimpulan. Dan pada kesempatan ini kami para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan nanti sebentar akan boleh memberikan kesimpulan dan juga apa yang boleh didapat di dalam PA Markus ini yang boleh memberkati kami semua dan juga tentunya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, namun marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam sesi kesimpulan pada kesempatan siang hari ini. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada siang hari ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan di mana kami boleh menyelesaikan pemahaman Alkitab di dalam kitab Markus, dan siang hari kami boleh menyimpulkan dan kami juga boleh men-sharingkan apa yang boleh kami dapat di dalam pemahaman kitab Markus ini. Maka kami juga berdoa memohon hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam sesi kesimpulan pada kesempatan siang hari ini, di mana melalui kesimpulan ini kami semua boleh mendapatkan berkat dan kami boleh belajar dan kami tetap terus boleh diingatkan dan dikuatkan dan diteguhkan akan pentingnya pembelajaran dan pemahaman Alkitab di dalam sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan sesi kesimpulan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya bersyukur sekali bahwa kita telah selesai di dalam kitab Markus ini. 16 pasal telah kita boleh bahas, kita boleh kaji, kita boleh bedah ayat demi ayat dan boleh begitu menguatkan dan memberkati kita sekalian. Nah, bicara dengan kitab Markus, di sini kita boleh mendapatkan berkat bahwa kitab Markus itu sebenarnya berbicara tentang siapakah Yesus, yang dia adalah anak Allah yang datang untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena itulah Injil Markus ini dimulai dengan kata-kata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan di dalam sepanjang kitab Markus ini, penulis ini ingin menekankan bahwa Yesus yang adalah anak manusia, yang dimana di dalam pelayanannya dia menunjukkan kasih Tuhan, dan terlebih lagi puncaknya bahwa bagaimana dia mati dan bangkit memberikan kemenangan. Dan sebagaimana kita ketahui juga Injil Markus ini bisa dikatakan Injil terpendek dan juga Injil yang tertua ditulis, ya, di mana beberapa penafsir mengatakan bahwa Markus ini dibimbing oleh Petrus, dan di dalam pembimbingan inilah apa yang dikatakan oleh Petrus ini, beberapa penafsir mengatakan itulah yang ditulis oleh Markus, dan terlebih lagi kita percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin Markus ini untuk boleh menuliskan Injil ini. Jadi ini berbicara bahwa bagaimana firman Tuhan itu diberikan oleh Tuhan melalui Markus dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan pentingnya di dalam kitab Markus ini kita boleh melihat bahwa ajaran yang benar itu sangatlah penting, dan Injil Markus ini menekankan bahwa ajaran yang benar itu bukan ajaran yang datang dari roh-roh jahat, melainkan bahwa ajaran yang datang dari Yesus Kristus, dari yang Maha Kuasa. Itu ya. Nah, ajaran itu juga tidak dapat datang dari mereka yang telah disembuhkan walaupun mereka sungguh bersyukur. Ajaran itu tidak dapat datang juga dari para rasul sampai mereka sungguh-sungguh diperlengkapi. Artinya bahwa Injil Markus ini ingin mengatakan bahwa pentingan ajaran yang benar adalah ajaran yang datang dari Allah, yang diberikan, Roh Kudus memperlengkapi murid-muridnya
dan akhirnya diberikan kepada kita. Nah, itulah Injil Markus yang menjadi juga Injil yang boleh menguatkan kita semua. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Lindra Haryanto yang juga telah boleh membimbing, memberkati kita, mengajar dengan begitu baik dan begitu setia bagi kita. Di dalam kita juga boleh diperkaya dan kita juga boleh dikuatkan, belajar di dalam pemahaman-pemahaman Alkitab dan sampai di dalam kitab Markus pada kesempatan kali ini. Saya juga mengucapkan syukur untuk rekan-rekan, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda, rohaniawan yang juga boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain di dalam pemahaman Alkitab ini. Dan kita tetap terus berdoa bahwa kita boleh tetap terus boleh melanjutkan sebuah tugas ilahi ini yang dipercayakan kepada kita untuk kita tetap terus boleh membagikan pemahaman Alkitab ini kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita tetap terus semangat menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua untuk tetap terus boleh belajar dan kita juga boleh menghidupi akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini sehingga setiap hari pertumbuhan iman kita boleh bertumbuh sehingga di tahun ini sebuah tema tahunan Gereja Isa Al-Masih Surabaya juga boleh kita alami, yaitu kita boleh mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya juga mengajak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang juga menjadi narasumber, yang memberikan pemahaman-pemahaman Alkitab, yang sebentar juga akan boleh membagikan sharing dan kesimpulannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, selanjutnya nanti Bapak Diaken Paulus Niman juga akan boleh memberikan kesimpulan dan sharing bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bersyukur sekali jikalau gereja kita hingga saat ini masih memberikan satu pembelajaran mengenai pendalaman Alkitab. Dan saya secara pribadi mengucapkan memuji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan gerejanya berjalan dengan pengertiannya masing-masing, tetapi melalui kuasa Roh Kudus telah menginspirasikan para pemimpin-pemimpin di gereja ini untuk bagaimana memberikan makanan kepada jemaatnya secara benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto yang dengan tekunnya memberikan pembelajaran dan koreksi kepada setiap kami. Bahkan memilih buku-buku panduan yang sudah diseleksi sedemikian ketat, sehingga beliau secara mantap membagikannya kepada kami. Tentu saja ini menjadi satu keuntungan bagi kami yang mendapatkan pembimbingan seperti ini. Saya percaya bahwa pembimbingan seperti ini bukan dikhususkan kepada kami, para pelayan-pelayan Tuhan, tetapi juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dengan secara aktif mengikuti PA, pendalaman Alkitab ini yang disiarkan secara online melalui rekaman dan kemudian dilanjutkan secara langsung live streaming oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Kita berdoa untuk hambanya ini supaya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugasnya ini dengan baik dan menjadikan hambanya ini berkat bagi kita semua. Nah, langsung saja kepada kesimpulan yang saya dapatkan dari pelajaran Injil Markus ini, yang tadinya seperti kebanyakan pemikir bahwa Injil Markus ini adalah Injil yang paling pendek di antara keempat Injil. Dan di dalamnya tidak tertulis siapa sebetulnya yang menulis Injil ini. Sekalipun nama Markus itu tidak tertulis, tetapi beberapa jemaat mula-mula itu begitu yakin memberikan suaranya secara bulat bahwa penulisnya adalah Markus, nama lengkapnya adalah Yohanes Markus. Dan yang paling menarik adalah ketika Bapak Penatua Lindra Haryanto memiliki ciri di dalam Injil Markus ini sebagai suatu Injil yang mirip dengan sandwich, yaitu seperti roti di atas, di bawah, sedangkan di tengah-tengahnya itu ada lapisan-lapisan yang sangat nikmat.
di mana di sana diceritakan antara kesulitan, kesukaran, selalu Tuhan hadir dalam penghiburan yang memberikan satu kekuatan. Nah, ini menjadi suatu pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Dan di dalam perjalanan Markus sendiri juga terlibat pelayanan kepada beberapa rasul, baik itu Rasul Petrus, Barnabas, juga Rasul Paulus tentunya, yang terlibat di dalam ketiga hamba-hamba Tuhan yang cukup besar ini. Ada satu pesan yang menarik pada waktu saya menyampaikan bagian saya, yaitu di pasal yang ke-12 ayat 1-12 tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ini menjadi satu peringatan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, terutama yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya setiap orang yang percaya harus belajar firman Tuhan, sehingga melalui ucapan, melalui pemikiran, melalui kesimpulan, dan melalui keteladanan hidupnya, dia bisa menjawab, dia bisa memberikan satu pola contoh yang hidup di dalam hidupnya. Yaitu contoh pola Kristus tentunya, kebenaran-kebenaran yang Kristus ajarkan. Nah, di dalam pembahasan yang saya sampaikan, ketika diulang oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto, ada satu pesan bahwa hati-hati ketika kita mendapatkan satu jabatan di atas sebagai pemimpin. Bukankah para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Israel pada waktu itu, ketika dia dalam posisinya sebagai pemimpin, dia sudah tidak mengkoreksi dirinya lagi. Mereka menganggap bahwa posisi itu adalah posisi yang legal, yang sah. Bahkan ketika Kristus itu menyatakan satu kebenaran-kebenaran, malah dimusuhinya. Nah, kita tentunya belajar dari perumpamaan penggarap kebun anggur. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ini, sepertinya Tuhan Yesus itu memberikan satu penjelasan bahwa kalian itu sebetulnya penggarap, bukan pemilik. Jikalau sekarang anak yang menjadi ahli waris itu datang, berarti kalian sudah lepas dari jabatan kalian sebagai penggarap. Nah, ini menjadi hati-hati bagi kita sekalian sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena Bapak Lindra juga mengutip dari Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya rindu sekali. Apa yang saya pelajari, apa yang terdapat kesalahan sebelumnya pada diri saya, apa yang sebelumnya masih belum begitu sempurna dalam kelakuan saya ingin memperbaiki. Karena kita sebagai milik-milik Allah tentu sudah dipersiapkan sebelumnya. Melalui pengalaman-pengalaman yang cukup menyulitkan, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai saya dan tentu juga menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam pergumulan untuk mengenal Allah seperti apa yang sebenarnya Allah yang kita sembah itu. Kadang-kadang memang banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya menggembar-gemborkan tentang kebaikan-kebaikan Allah dalam bentuk kemakmuran, dalam bentuk kesehatan. Saya bukan menolak tentang kemakmuran dan kesehatan, tetapi ternyata dalam perjalanan hidup Tuhan juga mengizinkan hal-hal yang menyulitkan supaya kita mengenal Allah yang selalu menyertai dalam situasi dan kondisi apapun juga. Sebab pengkhotbah mengatakan, ketika hari mujur bersyukurlah, ketika hari tidak baik jangan lupa Tuhan juga yang menciptakan hal itu, supaya manusia tidak mengetahui masa depannya. Kita tahu masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya kira saya cukup sekian saja, karena masih banyak Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan pelayan Tuhan yang akan menyampaikan kesimpulannya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja ini dan juga kepada Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto yang sudah demikian tulus dan tekun di dalam memberikan pemahaman dan pencerahan di dalam pendalaman Alkitab ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Anugrah Laya untuk menyampaikan kesimpulannya.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan saat ini boleh kami mendapatkan berkat melalui Markus, khususnya Markus dari pasal pertama sampai pasal 16. Nah, ada beberapa hal yang boleh kami dapatkan melalui pendalaman Alkitab ini, bahwasanya baik seperti yang disampaikan oleh Pak Menahem tadi, bahwasanya sudah ditegaskan tadi bahwa di dalam pasal pertama, ayat yang pertama, ini adalah permulaan. Jadi saudara, tentang Injil, tentang anak Allah. Jadi nuansa di dalam Markus ini sangat menekankan sekali berkaitan dengan kemesiasan atau anak Allah. Itu sangat tegas sekali di dalam Injil Markus ini. Nah, Mesias anak Allah ini saudara, atau anak manusia, juga dia menyampaikan bahwasanya dia datang bukan untuk melayani, dan sangat jelas sekali hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam Markus pasal yang 10 ayat 45. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan ini juga menjadi satu berkat buat saya ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, coba kita bayangkan, dia adalah Allah sendiri. Dia menghampiri orang-orang berdosa itu, bahkan dia memberikan nyawanya bagi mereka. Jadi sangat-sangat sekali, sangat luar biasa sekali ketika kita bisa memahami, meyakini tentang dia di dalam hidup kita. Kalau Allah saja sedemikian rupa untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, bagaimana kita yang sudah mengalami kasih Allah itu? Ini penting untuk boleh kita renungkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak heran kita kalau kita melihat di dalam Injil Markus itu sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Allah dalam hidup kita, maka berjaga-jagalah. Nah, ini penting saudara ya. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah, waspadalah. Kenapa? Dia akan datang kembali yang kedua kali. Dan kedatangannya yang kedua kali itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia datang sebagai hakim yang adil. Dia raja di atas segala raja. Maka sudah sepatutnya kita orang-orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh kita terus berjaga-jaga dalam hidup ini, waspada dalam hidup ini saudara. Baik melalui pikiran kita, ucapan dan tindakan kita, bahkan terlebih-lebih keyakinan kita, pengenalan kita tentang Mesias, yaitu anak manusia itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang boleh kami dapatkan di dalam bagian-bagian ini saudara, walaupun banyak hal yang menjadi berkat bagi kami, tetapi inilah yang terus mengingatkan kami juga. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Lindra Haryanto yang juga telah setia untuk boleh bersama-sama menyampaikan pendalaman Alkitab, khususnya di dalam gereja Tuhan, di gereja Isa Al-Masih Surabaya. Dan kerinduan kami juga untuk boleh jemaat Tuhan, ada kerinduan yang sama untuk terus boleh kita belajar bersama-sama pendalaman Alkitab ini. Supaya apa? Supaya semakin hari, semakin kita bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita, seperti tema yang dicanangkan oleh gereja Tuhan, maturity in Christ, dewasa di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan semakin hari semakin bersukacita dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari Riris Eltika untuk juga menyampaikan kesimpulan atau hal-hal yang dia dapatkan dari pendalaman Alkitab.
Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita patut bersyukur ya, para hamba Tuhan sekalian boleh menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Dan saat ini juga saya sendiri bersyukur kepada Tuhan karena oleh pertolongan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan boleh diizinkan, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan untuk dapat boleh memahami semakin lebih dalam akan kebenarannya. Bahwa kita semua pasti tahu dan yakin bahwa ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tapi Roh Kudus tidak menolong, tentu kita tidak dapat mengerti. Tapi patut bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai dalam acara pendalaman Alkitab ini sehingga seluruh jalannya kegiatan boleh berjalan sampai pada akhirnya. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Lindra yang menjadi pembimbing kita sekalian sehingga semakinlah kita terdorong untuk dapat mencari tahu kebenaran dari satu firman Tuhan dan kita juga boleh dibukakan dan diterangi pikiran kita bersama dan juga kegiatan streaming yang bisa ada saat ini mungkin juga satu rencana Tuhan sehingga makna dari kebenaran firman Tuhan tidak hanya sampai kepada hamba-hamba Tuhan, tapi juga boleh sampai kepada jemaat yang mungkin terhalang untuk bisa menghadiri kegiatan pendalaman Alkitab ini. Yang saya tangkap dan saya syukuri atas Injil Markus ini adalah di mana ketika Injil Markus itu dinyatakan sebagai Injil yang menyampaikan bahwa Kristus adalah anak Allah yang hidup. Dia sebagai Tuhan yang hidup mau mengambil rupa hamba menjadi manusia dan turut mau merasakan segala kesakitan dan kesulitan manusia. Ya, di dalam akhir-akhir dari Markus diceritakan bahwa Yesus tanpa menolak dan tanpa melawan, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai anak Allah yang teraniaya, menderita dan disalibkan. Bahkan ditolak oleh dunia dalam lambang salib. Palang salib yang mengatakan bahwa Yesus ditolak oleh dunia, bahkan surga menurut orang-orang pada masa itu. Bagaimana ia mengambil rupa sangat-sangat rendah dan mengambil rupa dalam kehinaan. Tapi itu adalah bukti ia begitu mengasihi kita. Karena ia tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dari Markus pun kita juga bersyukur dapat melihat sisi begitu lemahnya manusia dan begitu tidak berdayanya manusia untuk menyelamatkan dan menolong dirinya sendiri. Bagaimana diceritakan seorang muda yang kaya, Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, itu adalah bukti bahwa sejujurnya tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai manusia. Kekayaan, kemampuan, kekuatan, tidak ada yang bisa menolong kita dengan semuanya itu. Hanya pertolongan Tuhan saja yang mampu menyelamatkan kita. Sejatinya melalui Markus ini boleh mengingatkan kita dan mengetuk hati kita bahwa kita seharusnya terus bergantung kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, satu-satunya penyelamat dan kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, yang mau merendahkan dirinya bagi kita semua. Sekian kesimpulan dari saya, kiranya ini boleh mengingatkan kita bersama bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya di hadapan Tuhan dan sangat memerlukan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Saya persilahkan seterusnya untuk Bapak Timotius. Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Mulai pertama ucapan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan berkat-berkat Tuhan di dalam mempelajari kitab Injil Markus selama ini. Saudara sekalian, ketika saya mempelajari dan memperhatikan kitab Injil Markus, maka saya melihat ada esensi yang begitu sangat penting yang saya perhatikan dalam kitab Markus, yaitu bercerita tentang satu kehidupan pribadi Tuhan Yesus yang secara nyata itu, secara praktis, secara nyata itu ada di dalam kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Nah, dalam kehidupan itu kita melihat bahwa secara nyata itu
dinyatakan menjadi seorang pribadi hamba, ya, hamba yang sungguh-sungguh mau menderita, bahkan dikatakan dia rela mati sampai mati di kayu salib. Tetapi ini merupakan satu hukuman yang begitu sangat dihinakan pada waktu itu. Saya melihat di dalam kitab Injil Markus bagaimana ada sisi-sisi yang perlu kita cermati, bagaimana Yesus memulai di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, bahkan sampai kepada kisah akhir hidupnya itu dinyatakan sebagai seorang hamba. Nah, saya melihat dalam poin ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Yesus Kristus bukan hanya menjadi seorang pribadi hamba yang sungguh-sungguh mau mengabdi dalam pelayanan dan hidupnya, tetapi saya melihat di sisi lain bahwa Yesus Kristus juga menyatakan dirinya sebagai seorang hamba yang sangat setia di dalam pelayanannya. Bahkan dinyatakan dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Nah, ayat yang berkesan bagi saya adalah di dalam Markus pasal 10 ayat 45, yang begitu sangat berkesan sekali dalam hati saya. Dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, di dalam bagian ini saya melihat bagaimana Yesus Kristus sungguh-sungguh menyatakan dirinya, ya, dia melayani setiap orang, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, di situ saya melihat bagaimana Yesus Kristus menyatakan pelayanannya dengan penuh kasih, penuh dengan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini kita juga melihat bagaimana contoh yang praktis yang dilakukan Tuhan adalah ketika dia juga membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, di situ mencerminkan tentang pribadi siapakah Kristus ketika dia melayani. Dalam arti dia sungguh-sungguh memberikan teladan yang nyata, ya, yang sebetulnya itu bukan sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat Yahudi pada masa itu, tapi justru Yesus menyatakan dirinya, dia mempertontonkan, mendeklarasikan dirinya sebagai seorang hamba dengan menyatakan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan. Yang seharusnya itu adalah dilakukan oleh seorang hamba. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Injil Markus juga diperlihatkan, ya, ditontonkan sedemikian rupa kepada setiap para pembacanya. Dengan harapan apa? Supaya kita sebagai pengikut Kristus itu bisa mensikapi teladan dari Kristus. Yaitu apa? Merendahkan diri di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Setiap kita orang percaya terpanggil untuk kita boleh melayani Tuhan. Itu berarti bahwa kita perlu meneladani sikap dari Tuhan kita Yesus Kristus. Melayani di sini bukan melayani diri kita sendiri, bukan untuk kepuasan diri kita. Tapi melayani di sini berbicara bagaimana kita justru memberikan satu bentuk kepuasan kepada siapakah kita melayani. Artinya pelayanan itu adalah kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Terlebih kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, itu yang menjadi berkat di dalam kehidupan saya pribadi, bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai hamba Tuhan, mari kita melayani dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab, seperti Kristus Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Penatua Julindra Haryanto yang sudah mengajar kita sekian lama dengan penuh kesetiaan, memberikan hal-hal yang baik kepada kita semua. Ada hal-hal yang sebetulnya saya pribadi tidak menduga, ya, dalam kebenaran firman Allah itu juga diungkapkan di dalam kelas pendalaman Alkitab di tempat ini. Memberkati untuk hambanya Bapak Penatua Julindra Haryanto, dan juga saudara-saudara seiman kita semuanya, hamba-hamba Tuhan, yang juga boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, meneguhkan kita satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan pada saudara Ira Haryanto. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Julindra Haryanto yang sudah setia di dalam melayani kami di dalam pemahaman Alkitab selama di dalam Injil Markus ini, dan juga untuk para rekan-rekan, para pendeta, para hamba Tuhan juga serta di dalam pemahaman Alkitab di dalam Injil Markus. Nah, di dalam selama pemahaman Injil Markus ini banyak beberapa hal yang saya dapatkan, dan juga banyak yang ada beberapa hal yang ingat, ada beberapa hal yang lupa, kadang-kadang juga ingat.
yang saya paling terkesan adalah ketika bagaimana seorang murid Yesus yang bernama Petrus di dalam kehidupannya, dia adalah seorang murid yang sangat begitu kontroversial ya. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku menurut kamu? Banyak orang yang mengatakan, mereka menjawab, banyak orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia atau Yohanes Pembaptis dan nabi-nabi. Tetapi di sini di dalam Injil Markus menuliskan bahwa Petruslah seorang yang dia bisa menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Tetapi di dalam perjalanan waktu, mereka mengakui ketika mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka, para rasul-rasul, mereka lupa akan perkataan dari Petrus ini. Kalau kita melihat di dalam ketika Yesus mau disalibkan, Yesus ditangkap, bagaimana mereka lari, mereka takut. Dan juga ketika Yesus bangkit pun mereka tidak serta-merta percaya kepada apa yang disampaikan oleh para wanita yang mereka mengunjungi makam Yesus. Mereka sepertinya para rasul ini kehilangan kepercayaan akan keilahian dari Yesus. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku? Petrus serta-merta menjawab, dan pastilah murid-muridnya juga mengetahui hal itu. Tetapi ketika di dalam perjalanan, dalam pengiringan mereka tidak sepenuhnya, mereka tidak serta-merta langsung percaya sampai mereka mati, tetapi dalam perjalanan waktu mereka berubah dalam kesetiaan mereka berubah di dalam pengiringan mereka sepertinya melupakan bahwa itu adalah yang mereka ikuti adalah Mesias, adalah anak Allah sendiri, anak Allah yang hidup. Dan di dalam perjalanan Yesus, di mana ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus akan disalibkan dan dianiaya di depan para mahkamah dan orang tentara Romawi, bagaimana ketika Petrus ini yang katanya tidak akan pernah menyangkal Yesus, dia menyangkal Yesus. Sampai-sampai dalam ucapannya, ketika pertama saya membaca di dalam Injil Markus, ketika orang mengatakan bahwa kamu adalah orang Galilea, ini adalah salah satu dari murid Yesus atau orang Galilea. Saya berpikir bahwa ya orang ini melihat kalau Petrus ini orang Galilea karena bersama dengan Yesus dulunya orang Galilea. Tetapi ketika dijelaskan di dalam pemahaman Alkitab ini, saya mendapatkan bahwa bukan karena orang ini tahu dia orang Galilea, tetapi dari perkataannya, dari omongan dari seorang Petrus ini. Bagaimana seseorang kalau berbicara pasti akan medok dengan daerahnya. Yaitu juga yang ditebak oleh orang-orang pada waktu itu yang menebak bahwa ini adalah salah satu murid dari Yesus dan adalah orang Galilea. Dan banyak hal yang murid, yaitu yang saya sendiri yang seringkali juga disebutkan oleh Pak Lindra, Petrus ini adalah seorang murid yang begitu sangat, kalau saya menafsirkan adalah orang yang begitu sangat, kalau berbicara sepertinya tidak pernah memikirkan ke depannya, dia berbicara secara ceplas-ceplos, tapi pada kenyataannya dia melakukan setiap apa yang dia tidak menyadari apa yang dia katakan, sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku, dia mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah menyangkal engkau, tetapi pada kenyataannya dia menyangkal Yesus. Tetapi di dalam pengajaran di dalam Injil Markus ini banyak hal yang saya dapatkan, yang banyak hal yang saya terima di dalam pemahaman di dalam Injil Markus ini, yang sebelum-sebelumnya ketika saya membaca di dalam Injil Markus banyak hal kesulitan-kesulitan yang saya temui. Perkataan-perkataan Yesus yang begitu sulit juga banyak. Tetapi ketika saya mengikuti secara perlahan-lahan dari puji Tuhan selama Injil Markus ini, saya tidak mengikuti hanya 1 kali, dan selanjutnya saya bisa mengikuti sampai habis dalam Injil Markus. Yang sebelum-sebelumnya ketika dalam pemahaman dalam pembahasan dalam Injil-Injil sebelumnya, saya lebih banyak bolosnya. Ya, demikian dari saya, dari pemahaman yang saya peroleh dan yang saya sampaikan. Nanti sebagian-bagiannya bisa disampaikan oleh para hamba Tuhan lainnya. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan di dalam PA ini, Bapak Pendeta Lindra Haryanto, untuk Bapak para pendeta dan para full-timer hamba Tuhan lainnya. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Susi. Ya.
Mula-mula saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, Dia Sang Kepala Gereja yang membuat kita boleh terus melayani Tuhan, karena Dia yang juga yang memberikan kepada kita satu kesempatan anugerah untuk kita boleh melayani Tuhan dan bahkan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah satu kasih Tuhan yang boleh sungguh nyata, di mana kita dipercayakan untuk boleh memberitakan firman-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Bapak Penatua Lindra yang tak henti-hentinya atau bosan-bosannya membimbing kami semua untuk boleh belajar terus firman Tuhan. Juga untuk rekan-rekan hamba Tuhan semuanya, kita terus boleh maju untuk terus boleh belajar firman Tuhan, juga jemaat Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita terus rindu mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang menjadi satu berkat bagi saya adalah ketika kita mempelajari kitab atau Injil Markus ini ada 5 struktur. Yang pertama yaitu tentang pemberitaan siapakah Mesias itu. Yang kedua kita belajar tentang kuasa Mesias. 3 tentang pengakuan murid daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Keempat tentang penderitaan Mesias dan kemenangan daripada Mesias. Seperti yang tadi kita lihat di dalam Injil Markus pasal pertama ayat pertama, bahwa inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi ditekankan di dalam Injil Markus di sini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan di dalam perjalanan pelayanannya, maka kita bisa melihat bagaimana penulis Injil Markus ini menekankan bahwa Yesus benar-benar dia adalah Mesias anak Allah. Saya sangat mendapatkan berkat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat 40 hingga yang ke-45, yaitu tentang seorang yang sakit kusta. Bagaimana seorang yang kusta ini adalah seorang yang najis ya. Dengan kata lain, ketika seorang kusta itu hidupnya harus terasing, kemudian ketika dia keluar pun dia harus berkata dirinya bahwa dirinya adalah najis ya. Dia tidak bisa berkumpul dengan orang banyak, dan memang sakitnya itu adalah merupakan sesuatu hal yang najis, yaitu satu hal bahwa menunjukkan dirinya adalah seorang yang berdosa. Dan kemudian apa yang harus dilakukan dari seorang yang sakit kusta ini? Maka dia harus mohon atau menantikan adanya belas kasihan. Dari mana belas kasihan itu ada? Ternyata di dalam ayat yang ke-41, dia berlutut kepada orang yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus ya. Sehingga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi satu permohonan yang memang menyatakan bahwa dia bisa tahir, yaitu melalui Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan, maka dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Jadi saya melihat di sini bahwa benar-benar kemesiasan Yesus dinyatakan ya. Dia bisa mentahirkan orang yang berdosa sekalipun di dalam segala kenajisannya, dan Tuhan mentahirkan orang kusta ini. Bukankah kita juga adalah digambarkan sebagai orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang najis di hadapan Tuhan. Namun kemudian Tuhanlah yang mentahirkan kita, dibuatnya kita menjadi tahir di dalam setiap keberdosaan kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini ketika seorang kusta itu sudah disembuhkan, Tuhan melarang untuk menyampaikan atau menceritakan kepada orang-orang lain. Tetapi justru orang yang sakit kusta yang sudah disembuhkan ini dia menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Jadi jelaslah di sini satu hal yang indah, ketika ada satu pengalaman tentunya tidak akan mudah kita berdiam diri. Tetapi kita akan menceritakan apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-16, di sana ditutup dengan ayat 20, mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau di ayat pertama, pasal pertama dikatakan Injil Markus ini menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah atau Mesias, kemudian di sana ditutup dengan mereka memberitakan Injil. Nah, jadi hal itu memang adalah ketika kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Sang Mesias itu, maka kita akan memberitakan Injil. Dan intinya kita akan memberitakan kepada orang banyak seperti pengalaman daripada seorang yang sudah yang sakit kusta kemudian ditahirkan, dia menceritakan pengalamannya.
Demikian juga setiap kita anak-anak Tuhan, kita sudah mengalami perjumpaan pribadi, kita sudah yang najis ini yang di dalam keberdosaan kita dibuatnya tahir, kita akan menceritakan bahwa benar-benar Yesus adalah Mesias anak Allah. Dia yang memberikan hidup yang kekal, dia yang memberikan kita pengampunan. Bila hal itu boleh meneguhkan setiap kita untuk terus belajar firman Tuhan bersama-sama, karena di dalamnya kita mendapatkan kekayaan rohani yang luar biasa. Teruslah setia mendengarkan firman-Nya dan belajar lewat pemahaman atau pendalaman Alkitab. Makasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Petrus. Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Kita boleh bersyukur, kita boleh melewati Injil Markus sampai di akhir dengan pertolongan Tuhan. Juga terima kasih untuk Bapak Lindra dan juga rekan-rekan sekalian yang telah berjuang, berusaha untuk saling memperdalam akan pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan melalui Injil Markus. Bapak Ibu, adapun yang saya dapatkan dari pembahasan Injil Markus, sebagaimana juga Bapak Ibu sudah mendengar sebelum saya banyak hal yang juga didapatkan, mungkin saya mengutarakan satu hal yang saya dapatkan. Ketika saya berpikir mengenai apa yang saya dapatkan, maka saya mulai berpikir tentang siapa saya di dalam Injil ini. Kira-kira kalau itu saya itu jadi siapa gitu. Dan ketika saya mencoba mengidentifikasi diri saya di dalam Injil ini, kok saya merasa bahwa diri saya ini lebih tepat kalau disamakan dengan orang yang tuli, dengan orang yang buta dan lain-lain gitu. Di dalam Injil Markus ada banyak hal-hal yang demikian, bahkan mungkin saya berani mengidentifikasi diri. Kalau diidentifikasi sama Tuhan Yesus kejauhan gitu ya. Setelah mengidentifikasi diri lebih kepada para ahli Farisi yang seperti itu, yang seringkali dicela tetapi seringkali ya saya sendiri gitu. Mungkin juga bagian dari diri kita yang juga adalah orang-orang yang lebih banyak lebih banyak tidak setia kepada Tuhan atau lebih mirip dengan ahli Taurat dan konco-konconya daripada lebih mirip Yesus gitu. Tapi saya mengidentifikasi diri saya itu lebih seperti itu. Dan saya mengidentifikasi diri lebih kepada murid-murid yang sampai dari awal Tuhan yang memilih gitu ya, Tuhan yang memilih dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib juga, sampai ikut bertahun-tahun sama Tuhan juga tidak kenal-kenal Tuhan kok gitu. Ada satu bagian dalam Alkitab itu di dalam Injil Markus yang membuat saya sedikit tersentak, itu di dalam Markus 16 ayat yang ke-14, di bagian-bagian terakhir dari kitab ini sebelum Tuhan Yesus itu mengutus mereka adalah kalimat yang begini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Setelah itu Tuhan Yesus memberikan kalimat pengutusan. Tapi kalimat terakhir ini bahwa murid-murid itu dituliskan oleh Injil Markus sampai Tuhan Yesus itu bangkit dan menyatakan diri kepada beberapa orang, murid-murid ke-11 murid. Karena Iskariot tidak ada gitu ya. Masih tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saya berani mengidentifikasi diri ya, saya kayak gitu. Jadi ada banyak yang saya dapatkan itu lebih kepada pergumulan saya. Pergumulan saya untuk belajar lebih lagi, untuk oke Tuhan saya buta begitu, tapi tolong aku, tolong saya begitu. Oke Tuhan saya tuli, saya mendengar tapi saya tidak menanggap, saya melihat tapi saya tidak mengerti dan kurang percaya begitu. Dan seperti para murid juga sama, seperti ahli-ahli Farisi yang pintar ngomong doang, ya sama begitu. Tapi saya belajar banyak begitu, belajar banyak bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada para murid-murid untuk belajar sampai akhir hidup mereka. Oleh sebab itu Injil Markus ini memberikan sebuah hal yang baru, yaitu
belajar sampai akhir begitu. Belajar seterusnya, belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk mengalihkan dari mengidentifikasi diri dari para ahli Taurat dan lain-lain untuk belajar melihat kepada Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu hal yang saya dapatkan, hal yang saya gumulkan ketika saya membahas di bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab saya, juga beberapa hal yang disampaikan oleh rekan-rekan, yaitu saya mengidentifikasi diri seperti apa saya kira-kira kalau ada dalam teks ini. Dan yang saya berani mengidentifikasinya justru bukan dengan yang baik, tetapi dengan yang kurang baik. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa Tuhan itu di dalam Injil Markus digambarkan sebagai Tuhan yang atau hamba yang menderita gitu. Hamba yang menderita, dia memberikan seluruhnya, dia memberikan sepenuhnya bagi kehidupan kita, tetapi para murid dan semuanya juga tidak memberikan sepenuhnya ternyata. Mendengar pun juga tidak menanggap, melihat pun tidak mengerti. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita belajar. Sebab itu saya juga mengajak untuk Bapak Ibu yang mendengar supaya juga boleh join gitu ya, boleh gabung supaya kita boleh belajar bersama-sama untuk kita dapat lebih serius untuk memikirkan siapa Tuhan itu di dalam diri kita dan siapa Tuhan bagi kita dan apa kita bagi Tuhan gitu. Sehingga membuat kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kiranya hal itu juga menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada yang berikutnya, Ibu Juni. Puji Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita di tengah-tengah pendalaman Alkitab, khususnya di dalam Injil Markus 16 pasal, kita sudah belajar bersama-sama. Pertama-tama terima kasih untuk Bapak Penatua Lindra Haryanto, yang dengan setia boleh membagikan akan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah pendalaman Alkitab, dan juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang boleh men-sharingkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam seluruh pembahasan Injil Markus ini ada beberapa hal yang boleh menjadi berkat bagi saya ya. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana penekanan di dalam Injil Markus ini, kita boleh melihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di sana dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, kalau kita boleh melihat pembahasan di sepanjang Injil Markus ini terus digemakan, ya, Kristus adalah anak Allah, Kristus adalah Mesias. Kalau saya secara pribadi boleh mendapat berkat di dalam beberapa pembahasan, ya, di dalam bagian saya, khususnya di dalam tentang benih, ya, tentang benih yang ditaburkan, baik di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, maupun di tanah yang subur. Ya. Saya terus bergumul bagaimana setiap pribadi kita, ya, termasuk saya di dalamnya, ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, kebenaran itu disampaikan. Jangan-jangan kita berkata bahwa saya ini berada di tanah yang subur gitu ya. Ini terus boleh mengingatkan saya secara pribadi ya. Kita perlu berhati-hati. Ketika kebenaran firman Tuhan itu diberitakan, ketika firman Tuhan itu disampaikan, jangan lupa gitu ya, kita
boleh melihat bagaimana banyak orang mendengar, tetapi tidak mendengar. Banyak orang melihat, tetapi tidak melihat. Ini terus boleh menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Sejauh mana ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita merelakan hati kita untuk mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, jangan sampai ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita berkata, oh itu bukan untuk saya, tetapi untuk yang lainnya, untuk orang lain. Firman Tuhan itu disampaikan ketika kita mendengar, ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diperbaharui di dalam kehidupan kita, dan kita mau berubah. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2, kita terus mengalami pembaharuan demi pembaharuan, ya, pembaharuan di dalam akal budi kita. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di dalam sebagian ya Injil Markus itu bagaimana Kristus yang telah menyatakan dirinya bagi kita manusia yang berdosa. Kita terus di dalam kehidupan ini mengalami pertobatan, merelakan diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Karena bukan hal yang mudah ketika kita diingatkan, kita ditegur, ya, kita dibentuk oleh firman Tuhan. Harus ada kerelaan hati. Kita terus memohon pertolongan daripada Tuhan supaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk boleh mengalami perubahan itu. Di bagian akhir pembahasan Injil Markus itu dikatakan bahwa kebangkitan Kristus, ya. Beberapa dikatakan murid-murid, bahkan para wanita ketika mereka datang melihat kubur Yesus, dikatakan mereka sudah tidak memiliki iman. Pengharapan mungkin sudah tidak ada. Tetapi yang ada di dalam hati mereka adalah kasih, cinta mereka kepada Tuhannya, cinta mereka kepada gurunya. Walaupun di tengah-tengah segala ketakutan yang mungkin mereka alami. Bagi saya secara pribadi, ini boleh menjadi sebuah pengingatan ya bagi saya. Apakah kita di dalam pelayanan kita, di dalam hal apapun yang kita kerjakan, itu kita boleh melakukannya dengan kasih kepada Tuhan. Inilah yang boleh menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Kiranya Tuhan yang terus memampukan setiap kita untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Seterusnya serahkan pada Saudara Kristio. Salam sejahtera untuk kita semua dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, terang hidup manusia, terang akal budi kita. Dalam kesempatan ini saya ada 3 hal yang sangat berkesan sehubungan dengan pendalaman Alkitab Injil Markus ini ya. Poin pertama adalah tentang Markus sendiri dan Alkitab secara keseluruhannya. Ya. Penyusunan teks yang menyerupai lapisan sandwich membawa kita untuk menemukan inti dalam setiap lapisan kisah Tuhan dalam Injil Markus ini. Artinya bahwa kitab suci ini perlu disadari bahwa sangat begitu sulit dan tidak gampang untuk ditafsir. Karena banyak orang-orang yang terlalu menggampangkan
Sehingga muncullah tafsiran-tafsiran yang neko-neko, sing boten-boten, dan ditunjang dengan macam-macam penglihatan dan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang tentunya diletakkan dalam tanda kutip. Dalam pelajaran Markus ini, hal-hal itu sudah terantisipasi. Melalui penafsiran-penafsiran yang tepat dalam pendalaman Alkitab akan menolong kita terhindar dari ajaran orang-orang Kristen yang neko-neko dan sing boten-boten. Yang kedua adalah tentang permulaan Injil dari Markus ini. Kalau kita lihat di dalam bagian pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Tetapi dalam perikop yang pertama itu mengisahkan bagaimana Markus ini mengutip perjanjian lama Yesaya tentang bagaimana mempersiapkan jalan bagi datangnya putra Allah Mesias itu. Kita melihat bahwa Yohanes sendiri sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan mau menggambarkan kesiapan untuk menerima Tuhan itu sendiri. Yohanes tampil sebagai nabi yang rendah hati. Ya, dalam pelajaran yang kita ikuti, sebenarnya punya cukup alasan bagi Yohanes untuk meninggikan diri. Pertama, karena dia adalah anak dari seorang imam besar. Dan yang kedua, dari sejak Roh Kudus, dari sejak kandungan, ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi di sini Yohanes tampil dengan kesiapan untuk menyambut datangnya Mesias yang akan datang membaptis dengan Roh Kudus. Hal ini mencerminkan kehidupan Tuhan sendiri secara keseluruhan. Bukan hal yang asing apabila Markus ini disebut sebagai Injil Yesus Kristus Putra Allah yang menjadi hamba. Artinya bahwa Yesus sekalipun Putra Allah, Allah sendiri, tetapi ia menjadi hamba. Maka dalam kisah-kisah padat dalam Injil Markus ini mau menunjukkan bagaimana karya pelayanan Yesus yang sangat begitu menghamba itu sangat begitu nampak. Bahkan dalam kesendiriannya di Taman Getsemani, Yesus tetap tampil dengan rendah hati, mau menerima setiap penderitaan manusia yang sebenarnya ditanggung oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah persepsi penderitaan Tuhan. Pada umumnya kita berpandangan ya, bahwa kematian Yesus adalah rencana dari setan. Tetapi justru dalam Injil ini, dalam pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, justru iblis ingin menggagalkan kematian Kristus di kayu salib. Hal ini merupakan suatu hal yang baru. Secara jujur saya dapat menerima pelajaran ini. Ya. Justru iblis mencoba menggagalkan kematiannya di kayu salib melalui pencobaan di padang gurun. Kalau bisa Yesus mati pada waktu itu. Lalu melalui ucapan-ucapan Petrus pun demikian. Sehingga rencana kematian Tuhan di kayu salib adalah murni rencana penebusan Allah bagi kehidupan kita orang yang berdosa. Dalam pelajaran Markus ini kita tahu bahwa penderitaan Yesus adalah sebenarnya penderitaan dosa-dosa kita. Melalui seruan Eloi, Eloi lama sabachthani, penderitaan kita di neraka kelak yang kekal itu diringkas oleh Yesus dalam ceritanya. Kalau saya boleh pinjam di dalam ungkapan surat Rasul Petrus, di kayu salib itulah dosa-dosa kita, penderitaan kita dipikul di dalam tubuhnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca Injil Markus ini hanya sebagai berita pada umumnya dan hanya menjadi tontonan imajinasi kita, maka hal itu tidak akan dapat menuntun kita ke dalam tingkat penghayatan yang sesungguhnya. Artinya bahwa semuanya itu hanya sebagai realitas biasa. Ya, Yesus menderita bagi orang berdosa. Tetapi kalau hal itu kita baca, kita hayati dengan hidup, maka paling tidak ini akan menuntun, mendorong saya dan kita semua untuk lebih benar-benar dapat menghargai betapa besarnya kurban Tuhan bagi kita. Kalau melihat begitu, apakah kita tidak mau belajar untuk dekat dengan Tuhan dan mencintai Tuhan?
Maka di akhir dari ini, pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rohaniwan rohaniwati gereja kita yang juga berlelah-lelah dan memberikan pendalaman Alkitab dalam online, dan juga untuk Bapak Penatua Lindra Arianto yang juga turut serta menggumulkan kitab Injil Markus ini. Semoga kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberkati kita dan mencerahkan hati kita. Tuhan memberkati, dan waktu saatnya kami serahkan kepada Bapak Bondo. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesempatan untuk kita boleh belajar, dan ada hamba Tuhan yang memberikan pelajaran baru buat kita pelajari bersama, yaitu Bapak Insinyur Lindra Arianto. Di dalam pelajaran Injil Markus ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa saya katakan satu hal yang menarik? Kalau kita melihat di dalam Markus pertama, ayat yang pertama, di situ dikatakan dengan jelas bahwa isi Injil Markus itu berbicara tentang Yesus adalah anak Allah, bukan? Satu pengakuan dan pernyataan yang boleh kita pelajari dan kita juga bersyukur di dalamnya. Memang Yesus adalah anak Allah. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga, ada sesuatu yang menarik. Ternyata di dalam pasal yang ketiga itu, pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, itu tidak ditulis di Injil yang lain. Nah, di sana ada yang menarik. Di dalam ayat 11 ada kata-kata pengakuan roh jahat. Ini yang menarik. Jadi bukan saja orang yang membaca dan melihat pada saat itu untuk membuktikan Yesus adalah anak Allah, tetapi dalam Markus pasal 3 ayat yang 11 ada kata roh jahat jatuh tersungkur melihat Tuhan Yesus mengadakan penyembuhan dengan banyak orang pada saat itu. Apa kata dari roh jahat? Ini yang menjadikan berkat buat saya. Ternyata roh jahat ini mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah juga. Wah, ini komplit saudara dalam kasih Tuhan. Bukan saja murid-murid pada saat itu ada di situ. Bukan saja kita yang mendengar saat ini Yesus adalah anak Allah. Tetapi ada roh lain yang mengakui, yaitu roh jahat. Nah, dalam cerita ini saya rindu belajar dan menyenangkan. Saya ingat perkataan Pak Lindra itu kalau menyampaikan PA itu ada yang saya ingat, yang membuat saya kangen gitu ya, ingin belajar. Mesti bilang begini Pak Lindra itu. Pak Lindra selalu mengatakan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba itu siangnya ya, tidak akan sama disampaikan pada saat Pak Lindra menyampaikan. Ini yang menarik. Menariknya apa? Bukankah para hamba Tuhan sudah punya bukunya? Bahkan kita diberi kesempatan melihat rekamannya. Tetapi berkali-kali Pak Lindra selalu bilang, saya tidak akan menyampaikan hal yang sama. Inilah menjadikan saya kangen. Ada apa ini ya? Bukankah seperti ini ceritanya? Pasti juga demikian. Ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang boleh kita dengar dan kita terima. Ini membuktikan bahwa apa yang ditulis melalui buku tafsiran-tafsiran yang kita pelajari itu, kita mendapatkan porsi tambahan. Jadi itulah keuntungan kalau kita mengikuti pendalaman Alkitab. Terima kasih banyak Bapak Lindra, saya juga rindu Injil berikutnya akan kita pelajari, dan saya yakin kita juga tambah hari, tambah belajar, dan tambah diberikan pengetahuan yang lebih. Sehingga kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Karena kita sudah diberkati terlebih dulu melalui pelajaran-pelajaran. Biarlah pelajaran pendalaman Alkitab berikutnya membuat kita lebih semangat, lebih giat untuk belajar akan firman Tuhan. Demikian yang boleh kami sampaikan.
biarlah menjadi berkat buat kita bersama. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Rian Warubu. Selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita mengakhiri dalam satu pembelajaran Injil Markus, dan sampai hari ini merupakan kesimpulan yang boleh disampaikan. Kedua, kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh membantu setiap kita untuk memahami lebih lagi akan Injil Markus, dan juga kepada Bapak Penatua Lindra Haryanto yang mendampingi dan memimpin di dalam pendalaman Alkitab yang setiap hari Selasa kita adakan. Kalau berbicara tentang kesimpulan ataupun kesan dari pembelajaran Injil Markus, punya tersendiri masing-masing dari setiap orang yang mendengarkannya. Namun satu hal yang kita syukuri adalah bahwa ketika kita belajar Injil Markus ini, ada satu hal yang dinyatakan bahwa Injil Markus memaparkan ataupun menuliskan Injil itu dengan satu hal yang runtut, ya, dalam arti kata berkesinambungan. Dia boleh mengawali seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa dia mengawali tentang permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Injil Markus juga kemudian boleh menyatakan akan kuasa dan otoritas Kristus sebagai Mesias di dalam pelayanannya. Dan kita juga boleh menyaksikan bagaimana apa yang di penderitaan dari Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita, dan dia juga adalah raja yang menang atas maut. Dan kalau kita bisa melihat seterusnya bagaimana di dalam Injil Markus ini ditutup juga tentang Injil tentang Yesus Kristus anak Allah itu sendiri. Ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan, satu kesinambungan demi kesinambungan yang tidak terputus, sehingga ketika kita tidak hadir ada bagian firman Tuhan yang sedang kita pelajari, tentunya ini menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Dan yang menjadi satu respon bagi setiap kita yang hidup pada masa kini, bagaimana setelah kita sudah mendengarkan uraian dari Injil Markus ini, adalah tentunya membuat kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia-Nya bagi kita. Dia adalah menampilkan sosok hamba yang menderita, dan juga dia adalah raja yang menang mengalahkan maut. Sehingga ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita dan membuat kita tersungkur di bawah kaki salib Kristus yang sudah menebus, yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dan kita dipanggil menjadi sebuah respon bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Kalau sebelumnya, sebelum kenaikan Tuhan Yesus melarang bagi setiap orang yang telah mengalami kesembuhan untuk menyatakan kepada semua orang. Tetapi di akhir Injil Markus kita bisa melihat satu pesan utama dari Tuhan Yesus. Tidak memberitakan Injil adalah sebuah tindakan ketidaktaatan. Dan kita saat ini hidup di zaman ini, siapapun kita yang mengaku diri sebagai orang-orang Kristen, kita harus memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil? Ya tentunya dengan sarana kita mau terus belajar, dan melalui sarana pendalaman Alkitab maupun studi pribadi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang boleh menolong kita untuk mengerti dan memahami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu yang menjadi kesimpulan ataupun kesan dari saya ketika membaca dan merenungkan dari Injil Markus. Kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Amin. Serahkan kepada Saudara Thomas untuk waktu selanjutnya. Ya, kembali ya, kita lanjutkan mengenai pendalaman
Alkitab terkait kesimpulan Injil Markus ya. Kalau saya boleh bagikan yang boleh saya dapatkan dari keseluruhan Injil Markus, kita tahu bersama bahwa Injil Markus di sini pada akhirnya itu ya menceritakan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Itu kita bisa ketahui bersama dalam pendahuluannya ya. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang pertama, bahwa inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi seluruh Injil Markus itu mau menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita belajar secara spesifik, Injil Markus di sini menggambarkan Yesus sebagai hamba yang setia dalam ia boleh menjalankan pelayanannya selama ia ada di bumi ya, 3,5 tahun. Di sini Markus mau menggambarkan Yesus adalah seorang hamba yang setia dalam ia boleh setia dalam pelayanan yang boleh dilakukannya. Kalau kita boleh melihat Injil Markus ya, dalam Injil yang ditulisnya Markus juga menceritakan bagaimana pelayanan Yesus yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia menggambarkan bahwa memang itulah hamba Allah yang setia, di mana ia datang untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu untuk melayani. Sebagaimana yang tercatat dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45 ya, bahwa ia datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Hamba yang setia dalam melakukan tugas pelayanannya. Banyak sekali yang dicatat dalam Injil Markus ya Bapak Ibu ya, jemaat Tuhan sekalian. Banyak sekali yang dikerjakan oleh Kristus yang dicatat dalam Injil Markus ini. Melalui pelayanannya, melalui kuasanya, mukjizatnya yang dilakukannya. Ya, itu juga membuktikan bahwa Yesus Kristus atau ia adalah Mesias. Dan kalau ingat kejadian waktu Yesus berada di Kaisarea Filipi, ya, murid-murid pun mengakui ya, Petrus mengakui bahwa Kristus adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Namun Yesus meminta agar para murid-muridnya untuk tidak memberitahukan hal itu kepada semua orang. Ya, kita sudah belajar karena pemahaman mereka yang masih keliru terkait dengan Mesias itu sendiri. Ya, ada satu ungkapan teologis yang menarik kalau kita belajar tentang Injil Markus ya, ada messianic secret ya, atau bagaimana Yesus menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Mesias. Yesus ya pasti ada tujuannya menyembunyikan identitasnya, dan biarlah itu nantinya akan tersingkapkan dengan waktu yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita tahu bahwa Mesias artinya adalah yang diurapi, yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Untuk itu sekali lagi kedatangannya ke dunia ini ya, itu adalah untuk memberikan dirinya, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, bahkan untuk memberikan dirinya mati. Ya. Dan kita tahu bersama inilah tugas dari hamba yang setia itu. Inilah tugas dari Kristus Yesus, ia diutus Allah untuk mengalami hal-hal yang sedemikian. Dan ini juga menjadi satu ajakan bagi kita bersama, bagi para pengikut-pengikut Kristus, bahwa Kristus mau mengajak kita menikmati jalan Via Dolorosa yang dulunya Tuhan itu sendiri telah menjalani hal tersebut. Dan satu hal yang boleh kita pelajari, bahwa Kristus menjalani ini semua dengan setia. Dan dari ending atau akhir dari Injil Markus ini, hamba yang setia itu ya, hamba yang menderita dalam pelayanannya, dalam penderitaannya, dalam setiap hujatan atau hinaan yang diterimanya, pada akhirnya ia menerima kemuliaannya. Ia menerima kemuliaannya melalui kebangkitannya. Hamba yang setia, hamba yang menderita itu menerima kemuliaan dari tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, hamba yang memberikan dirinya menjadi tebusan bagi dosa manusia. Inilah yang menjadi pesan penting yang mau dikemas oleh Injil Markus ya,
karena kita tahu bersama bahwa Injil ini adalah Injil tertua atau Injil yang pertama yang ditulis ya. Karena adanya suatu kepentingan atau urgensi ya, Injil ini ditulis secara sederhana, mau menuliskan tentang kemesiasan Kristus bagi penerima ya, orang-orang non-Yahudi, khusus mereka yang ada di Roma. Inilah beberapa hal yang boleh menjadi Injil Markus yang boleh saya bagikan bagi jemaat Tuhan sekalian ya, biar kiranya apa yang boleh saya bagikan ini boleh menjadi berkat. Dan pada intinya saya mau berterima kasih untuk para hamba-hamba Tuhan Gereja Isa Al-Masih Surabaya ya, yang dengan semangat tiap minggunya memberikan pendalaman Alkitab bagi kita semua ya, untuk hamba-hamba Tuhan juga kita boleh semakin belajar untuk jemaat-jemaat Tuhan. Ya, bagaimana kita boleh belajar akan pribadi dan karya Tuhan. Terutama untuk Bapak Penatua Lindra Haryanto yang dengan setia boleh membimbing para hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan sekalian. Nanti sore kita akan melanjutkan kembali pendalaman Alkitab kita mengenai kesimpulan dari Injil Markus ini. Pukul 5:30 sore nanti Bapak Ibu bisa ikut, ya, yang nggak bisa datang bisa ikut secara live streaming. Kita mau bersama-sama belajar dari ending atau kesimpulan dari Injil Markus ini sendiri. Biar kiranya melalui program pendalaman Alkitab ini boleh jadi berkat buat jemaat Tuhan sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwasannya Tuhan telah menyertai program pendalaman Alkitab kami, khusus ketika kami boleh mengakhiri Injil Markus ini. Kami percaya itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai dari awal sampai akhir, kami boleh mengakhiri pendalaman Alkitab tentang Injil Markus ini. Dan nantinya kami akan mempelajari kitab Injil Lukas. Biar kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai hamba-hambamu ya Tuhan. Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan urapan yang daripada Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Penatua Lindra Haryanto yang boleh senantiasa setia ya Tuhan. Boleh membimbing para hamba-hamba Tuhan, membimbing para jemaat Tuhan sekalian boleh mengenal akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendalaman Alkitab nanti sore pukul 5:30. Biar kiranya Tuhan juga boleh menolong bagaimana kami boleh mengakhiri kesimpulan dari Injil Markus ini. Biar Tuhan yang juga sekali lagi boleh menyertai pendalaman Alkitab kami pada sore hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh senantiasa ada bagi setiap kami, menyertai dalam kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya melalui apa yang boleh kami pelajari pada siang hari ini, boleh menolong kami untuk kami boleh mengenal Kristus, mengenal Tuhan kami lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menutup pendalaman Alkitab kesimpulan dari Injil Markus ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu lagi nanti sore Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.